Pada bab ini kita akan bahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi inti materinya adalah hak dan kewajiban asasi manusia dilihat dari pandangan Pancasila. Nah, ini adalah peta konsepnya. Materi apa saja yang dibahas pada bab ini, itu ada 4 materi. Yang pertama adalah makna hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan keempat, upaya penegakan HAM. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah makna hak dan kewajiban asasi manusia. Pada pertemuan ini kita bahas subbab yang pertama. Oke, lanjut nih. Makna hak dan kewajiban asasi manusia. Kalau dibilang makna, berarti yang harus kita bahas terlebih dahulu adalah hak dan kewajiban. Lanjut. Makna hak asasi manusia yang kita bahas hak asasi manusia dulu, kewajiban asasi manusia nanti ya. Ini ada tiga pernyataan. Pernyataan yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Ini berkaitan dengan nyawa. Pernyataan yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan negara. Berkaitan dengan penjajahan dan membebaskan diri. Pernyataan yang ketiga, tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Di sini yang ditekankan adalah kesejahteraan. Dari ketiga pernyataan ini, itu terdapat 3 hak yang paling penting atau paling utama dari hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak hidup. Nih, nyawa berkaitan dengan hidup. Yang kedua, kebebasan, membebaskan diri. Dan yang ketiga, kebahagiaan, mencapai kesejahteraan. Berarti berkaitan dengan kebahagiaan. Lanjut. Kita ke pengertian HAM. Sebenarnya HAM ini sudah kalian pelajari dari kelas 1 pun kalian sudah pelajari, SMP sudah dipelajari, seharusnya sudah ngotok kering. Kita bahas haknya dulu. Asasi manusianya nanti. Hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang. Jadi orang mendapatkan sesuatu itu namanya hak. HAM, hak asasi manusia, adalah segala sesuatu yang didapat oleh seseorang secara lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Ini pengertian secara sederhananya. Jadi sesuatu yang kalian dapatkan dari lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi kalau diganggu oleh orang lain, oleh negara, itu melanggar HAM. Dan ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Panjang pengertiannya, bisa kalian baca di materi yang Ibu share juga sudah ada, bisa kalian baca sendiri. Lanjut. Nih, di sini ada gambar. Ini gambar siswa-siswi yang sedang belajar, berarti ini ada di sekolah ya. Ini pun termasuk dalam hak asasi manusia. Kenapa? Karena menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk perwujudan hak asasi manusia. Tuh salah satunya. Jadi kalian belajar di sekolah itu termasuk HAM.
Terus kalian sekarang sedang mendapatkan materi dari ibu, itu juga termasuk dari HAM. Lanjut. Ciri-ciri. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ini ciri-ciri khusus maksudnya ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh hak-hak yang lain. Jadi ini ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh HAM. Ada 4 ciri. Yang pertama hakiki. Hakiki di sini hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Hakiki itu memang ada, maksudnya hak yang sudah ada sejak lahir. Terus kalau universal berarti menyeluruh, tidak ada perbedaan mau itu status, suku bangsa, gender atau perbedaan yang lainnya. Terus tidak dapat dicabut, yang tadi sudah ibu bilang, kalau ada seseorang ataupun negara yang mengganggu haknya berarti melanggar HAM, karena HAM itu tidak dapat dicabut. Seperti tadi nyawa manusia itu tidak dapat dicabut, berarti itu melanggar hak hidup gitu. Terus yang keempat tidak dapat dibagi. Nah, HAM ini tidak dapat dibagi-bagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak politik misalnya, memberikan hak suara pada pemilihan umum, itu tidak dapat dibagi. Nih suara saya bagi-bagi deh ke kamu, saya tadi udah milih, terus pakai nama saya, terus kalian pilih lagi, tuh nggak bisa. Jadi nggak bisa dibagi-bagi, satu suara, satu nama. Lanjut, ini pernyataan yang harus dipahami. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan atau pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Jadi kalau kalian sudah mengakui hak asasi manusia, menjalankannya, tidak melanggarnya, berarti kalian mengakui kodrat dari manusia itu sendiri. Lanjut, kita ke kewajiban. Tadi kita sudah bahas tentang HAM. Jadi kita sekarang membahas KAM, kewajiban asasi manusia. Ini ada gambar lagi bersih-bersih ya, lagi gotong royong membersihkan lingkungan. Ini di sekolah yang pastinya karena ada para pelajar, dan ini di lingkungan masyarakat. Bisa saja ini di lingkungan kantor, tapi kita ambil kesimpulan ini di lingkungan masyarakat. Ini gotong royong bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan itu pun termasuk dalam kewajiban. Tuh, jadi nggak mungkin kalau kalian nggak pernah gotong royong seperti ini ya, kecuali kalau kalian masih balita. Lanjut. Kita bahas kewajiban. Pengertian dari kewajiban. Kewajiban itu apa sih? Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang harus berarti wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu namanya kewajiban. Kalian sudah mendapatkan hak nih. Haknya belajar. Guru memberikan tugas dan kewajiban kalian adalah mengerjakannya, dan ini tanggung jawab gitu. Kalau misalnya kalian tidak mengerjakan, ibu tagih mana tugasnya. Nah, kalau yang hal seperti itu dinamakan kewajiban. Ini pengertian kewajiban menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi kalau kewajiban dasar manusia nggak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya juga HAM. Lanjut, hubungan. Jadi hak dan kewajiban tuh punya hubungan. Mereka hubungannya kausalitas atau hubungan sebab akibat.
ada dua pernyataan. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Contohnya pekerja yang sudah melaksanakan tugasnya, berarti dia berhak untuk mendapatkan upah. Paham ya? Jadi seseorang yang sudah melaksanakan tugasnya atau kewajibannya, mereka bisa mendapatkan atau berhak mendapatkan upah. Terus lanjut ke pernyataan yang kedua. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Hak yang didapatkan dari seseorang akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Di sini maksudnya kayak kalian sama ibu. Kalian itu mendapatkan hak belajar. Nah, akibat dari kewajiban ibu sebagai guru untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Gitu. Paham ya sampai di sini? Lanjut. Nah, berarti hubungan hak dan kewajiban itu harus seimbang dan berkaitan. Ini gak boleh yang hak terlalu tinggi atau terlalu banyak, kewajibannya terlalu tinggi atau terlalu banyak, tidak. Jadi kedua ini harus seimbang. Oke, sekian materi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.